Aduh, tinggal 3 menit, tapi masih ada 7 soal yang belum gue kerjain. Gimana dong? Apa skip aja ya? Hmm. Pernah nggak sih lo ada di posisi tersebut, suka kehabisan waktu pas ngerjain soal penalaran umum, dimana kita harus bisa mengerjakan 30 soal dalam waktu 30 menit? Atau lo sering stuck di soal yang sama berulang kali, tiba-tiba waktunya udah habis? Dulu gue pernah ada di posisi itu, dimana gue pikir gue nggak akan bisa ngerjain 30 soal dalam waktu 30 menit. Tapi setelah gue paham polanya, gue bisa isi semua soal tersebut, bahkan gue bisa dapat skor 713 di subtes penalaran umum. Bentar-bentar guys, ini kok masih gelap ya? Nah, ini udah terang nih guys. Nah, sebelum itu kenalin dulu, nama gue Rizdiana. Saat ini gue merupakan mahasiswi ilmu komunikasi semester 4. Jadi pada video kali ini gue mau coba sharing-sharing gimana sih cara gue bisa dapat skor 713 di subtes penalaran umum. Ya walaupun skor gue itu nggak gede-gede banget ya gue tetap aja sih mau sharing dari perspektif gue. Gue masih inget banget, dulu pas pertama kali gue nyoba ngerjain soal si penalaran umum ini tuh rasanya kayak amburadul banget. Gimana nggak amburadul coba? Waktu kita coba ngerjain soal-soalnya tuh kayak waktu tuh berjalan cepet banget. Baru ngerjain beberapa soal, tiba-tiba waktunya udah mau habis. Akhirnya gue mulai ubah cara belajar gue. Gue mulai pelajarin pola-pola soal, terus gue pelajarin gimana cara eliminasi yang benar, terus gimana caranya gue bisa lihat jebakan yang ada di soal-soal. Oke, daripada banyak ngembeng ya, langsung aja gue bahas. Gue yakin banget pasti dari kalian semua pas ngerjain soal penalaran umum tuh pernah merasa soalnya panjang-panjang banget, rumusnya ribet, tahu-tahu waktunya udah habis. Akhirnya nggak semua soal bisa keisi. Menurut gue ini bisa fatal banget sih. Kenapa? Karena kan skor UTBK itu dihitung dari keseluruhan total skornya. Jadi makin banyak soal yang benar, makin besar juga peluang kalian buat lolos. Maka dari itu pas kita ngerjain soal penalaran umum penting banget untuk manajemen waktu. Kedengarannya sih sepele ya, tapi ini benar-benar penting banget guys. Kalau gue sendiri gue bagi jadi 3. Pertama, kerjain soal yang gampang dulu. Kalau orang lain bilang kerjain soal dari yang sulit dulu, menurut gue nggak banget sih, karena itu nggak cocok sama diri gue. Nih, misal lu ngerjain dari yang susah dulu, terus soal yang susah ini nggak bisa lu jawab, akhirnya lu bakalan stuck, dan lihat sendiri udah berapa waktu yang lu buang. Nah guys, kalau lu perhatiin, di soal-soal awal sekitar nomor 1 sampai nomor 10 atau nomor 1 sampai 15 itu bisa dikategorikan soal-soal mudah. Kenapa soal-soal mudah? Karena biasanya di nomor-nomor tersebut tuh belum ada hitung-hitungannya. Kalaupun ada hitung-hitungannya tuh masih bisa dibilang ya nggak terlalu kompleks ya, masih hitungan dasar. Nah, dengan lu ngerjain soal dari yang mudah terlebih dahulu, lu bakalan hemat waktu banget dan lu bisa ngumpulin skor sebanyak mungkin. Lanjut, fokus ke soal yang kesulitannya sedang. Di soal kesulitan sedang ini lu bisa pakai eliminasi jawaban, atau kalau ada hitung-hitungan lu bisa gunain cara cepat. Soal kategori sedang itu tuh biasanya kayak memperlemah memperkuat, pernyataan pasti benar pasti salah, terus mungkin kayak silogisme, ekuivalensi, dan sejenisnya. Dan terakhir soal sulit. Nah ya guys, seingat gua tuh soal sulit biasanya ada di sekitar nomor 25-30-an lah ya. Atau bisa dibilang di nomor-nomor akhir. Menurut gue, soal sulit ini tuh bisa lo kerjain ketika sisa waktunya masih ada. Misal nih, ada sisa waktu 3 menit. Lo bisa pakai waktu ini untuk berusaha mencoba menjawab. Tapi kalau lo masih gak nemu juga nih jawabannya, ya solusi terakhir mau gak mau lo harus nembak. Tapi nembaknya menurut gue harus pinter-pinter juga deh. Kayak lo nembaknya tuh nembak jawaban yang paling masuk akal. Terus ketika lu udah selesai nembak, masih ada sisa waktu, misal sisa 1 menit. Nah, lu bisa gunain waktu ini untuk cek jawaban keseluruhan. Ya, intinya gunain waktu sebaik mungkin. Jangan sampai lu bengong dan jangan sampai lu stuck di satu soal. Nah, selanjutnya penting banget nih, lu bisa melatih kemampuan manajemen waktu ini dengan menggunakan timer. Misal lu lagi latihan 30 soal penalaran umum, ya udah lu set timer selama 30 menit. Jadi lu berusaha mengerjakan satu soal 1 menit. Mau gak mau harus kayak gitu guys. Percaya sama gue, lama-kelamaan lu bakalan terbiasa. Jadi pas UTBK beneran nih di ruangan lu gak bakalan kagok lagi. Jangan lupa semangat. Nah, menurut gue membaca cepat ini tuh bener-bener sepowerful itu. Karena di penalaran umum sendiri tuh kita bener-bener dituntut untuk membaca teks panjang dalam waktu yang singkat.
Nah, ini ada beberapa cara agar kita terbiasa membaca cepat. Yang pertama itu latih pergerakan mata. Kebanyakan orang itu baca kata per kata, padahal mata kita punya kemampuan untuk membaca lebih dari satu kata sekaligus. Lu bisa coba latih mata lu buat melompat dari satu kelompok kata ke kelompok kata lainnya. Lanjut, kurangi kebiasaan membaca dalam hati. Nah, kebiasaan membaca dalam hati ini tuh membuat kita membaca tuh jadi lebih lambat. Intinya tuh balik lagi ke poin sebelumnya, yaitu gerakin mata lebih cepat dari kecepatan lu mengucapkan kata dalam hati. Lanjut yaitu lu bisa gunain jari lo atau pulpen untuk nunjuk kata yang mau dibaca. Gue sendiri pernah praktekin ini pas UTBK di ruangannya langsung. Menurut gue ini tuh bisa meningkatkan fokus kita sehingga kemampuan membaca cepat kita itu bisa lebih meningkat. And last, jangan lupa terapin skimming and scanning. Pasti lu pada nih udah pernah sering ya dengar kata skimming dan scanning ini. Simpelnya, skimming itu tuh digunakan untuk memahami isi secara umum. Sedangkan scanning digunakan untuk menemukan informasi yang spesifik. Atau scanning itu tuh lu bisa cari kata kunci yang spesifik tanpa harus membaca keseluruhan. Maka dari itu latihan ini tuh penting banget untuk mencari informasi dalam waktu yang lebih singkat. Coba deh, kalau kalian lagi try out atau kalian lagi latihan soal, pasti tipe-tipe soal yang keluar ya kayak gitu-gitu lagi, ya kan? Jadi PU sendiri tuh dibagi jadi 3 bagian. Pertama ada penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Penalaran deduktif adalah kemampuan untuk menalar secara logis dengan menggunakan premis-premis dan prinsip-prinsip yang telah diketahui sebelumnya. Simpelnya ya yang ada rumus-rumusnya. Contohnya tuh kayak soal silogisme, modus ponens, argumen berantai, modus tollens, penalaran analitik, dan masih banyak lainnya. Lanjut, penalaran induktif, yaitu kemampuan untuk mengamati fakta-fakta atau kejadian-kejadian untuk menemukan prinsip atau aturan yang mendasarinya. Contohnya tuh kayak sebab akibat dan analogi. Kelas ada penalaran kuantitatif. Ini tuh kayak kemampuan berpikir yang melibatkan penggunaan rumus dasar matematika untuk memecahkan masalah. Contohnya, kayak operasi bilangan sederhana, deret aritmatika, presentase, sampai membaca grafik data. Setelah kalian tahu bagian-bagian dari penalaran umum, kalian bisa coba pahami soal-soal apa aja sih yang sering keluar dan kalian bisa pahamin gimana cara menjawab soal tersebut. Misal, soal tentang deret angka, biasanya tuh polanya kalau nggak ditambah 2, ya ditambah 4 guys. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Aku inget banget guys, pas soal tipe ini tuh di UTBK bener-bener segampang itu guys. Kalau nggak loncat 2, bisa jadi loncat 4. Intinya soal ini tuh di UTBK bener-bener segampang itu guys. Beda banget kan kalau pas latihan soal rasanya si deret angka ini tuh bener-bener se-complicated itu. Terus soal tentang silogisme dan sejenisnya. Nah di tipe soal ini lu kalau bisa jangan menghafal rumus ya guys. Karena apa? Nanti ujung-ujungnya lu bakalan lupa. Menurut gue, lu bisa pahamin rumusnya dan praktikin langsung pas tryout atau latihan soal. Contoh soalnya tuh misalnya kayak gini, semua mahasiswa belajar matematika. Beberapa mahasiswa ikut SNBT. Kesimpulannya apa guys? Coba kalian jawab dulu. Yap, benar guys, kesimpulannya itu beberapa mahasiswa yang belajar matematika ikut SNBT. Gue pribadi selalu ingat kalau kalimat pertamanya semua, kalimat keduanya beberapa, pasti jawabannya itu beberapa. Lanjut soal tentang analisis teks panjang. Soal analisis ini contohnya kayak pernyataan pasti benar, pernyataan memperkuat, kesimpulan, pernyataan tidak relevan, dan sejenisnya. Nah ini guys, ada contoh soal dari BP3-nya langsung. Nih guys, langkah pertama kalau kalian ngerjain soal intinya harus baca soalnya terlebih dahulu. Maksud dari soal ini tuh mau apa? Kalian langsung baca. Menangkap pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut. Nah, ini ada kata-kata data. Mana nih kata-kata data? Nah, nih ada di atasnya sendiri. Data menunjukkan penggunaan mobil listrik masih belum meningkat karena harganya yang mahal. Nah, kalian tinggal kaitin nih. Kalian kaitin ke pakar energi. Ada pakar energi A sama yang B. Di sini kalau datanya tuh dia ngomong kalau mobil listrik itu belum meningkat karena harganya yang mahal. Kalian baca deh. Di sini yang menyebutkan harga mahal itu yang pakar yang mana? Oh, ternyata dari kedua pakar tersebut ini tuh sama sekali nggak ada yang ngomongin tentang harga mahal. Maka dari itu jawabannya tidak relevan dengan pernyataan pakar energi A maupun yang B. Oh ya guys, mungkin di video selanjutnya gue akan bikin pembahasan terkait soal-soal yang ada di BP3 ini.
Tips terakhir yaitu kalian jangan panik dan fokus ke strategi yang udah kalian susun matang-matang. Gue tahu guys, kalian pasti bosen dengar kata jangan panik, jangan panik, jangan panik, nanti ngeblank. Tapi ini tuh bener-bener se-powerful itu guys. Walaupun pressure-nya ada banget, dimana kalian harus ngerjain 30 soal dalam waktu 30 menit, tapi kalian jangan sampai panik guys. Menurut gue, akibat dari panik ini tuh bisa fatal banget guys. Dimana lu bakalan kesusahan baca soal dengan baik, pikiran lu bakalan kosong, waktu lo bakalan kebuang percuma, dan strategi yang udah lu susun matang gak berfungsi sama sekali. Misal, lu lihat ada soal tentang deret angka yang kelihatannya ribet, terus lu langsung overthinking. Padahal kalau lu baca soalnya dulu nih, gue yakin lo bakalan paham sama maksudnya. Dan yap, lu tinggal hitung sederhana aja, langsung deh nemu jawabannya. Oke guys, pada intinya dengan fokus lu bakalan bisa memahami soal lebih cepat. Lu bisa coba fokus ngerjain soal satu persatu, jangan mikirin soal yang belum lu kerjain lainnya. Intinya nih ya guys, kalau lu kesusahan di satu nomor, jangan stuck di nomor itu. Lu bisa skip dulu nih ke soal selanjutnya. Ingat ya guys, karena waktu itu terus berjalan. Oke guys, jadi itu tadi tips-tips yang bisa gue kasih selama gue belajar dan mengerjakan soal-soal penalaran umum di SNBT tahun 2023. Gue doain guys buat kalian yang nonton video ini, semoga skor penalaran umum kalian, kalau bisa nih ya, skor keseluruhan UTBK kalian tuh bisa di atas 700 plus. Amin. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Jangan lupa terus semangat ya belajar UTBK-nya, karena ini tuh udah H-40 SNBT 2025 guys.